Ketika Laksamana berhasil mendapatkan keris Tamangsari yang sudah hampir 5 tahun diam di dalam batu, tak ada orang yang dapat mengambilnya. Laksamana dengan sangat gagah mengangkat keris Tamangsari itu. Tanpa sepengetahuan dari Laksamana, Raja Melaka melihat dari kejauhan kesaktiannya yang dapat mengambil keris Tamangsari itu. Kerisku sebuah ini, 10 anak sungai di Jembaja ini tiada akan kutukarkan. Tepat setelah itu, ia pergi datang ke istana dengan hati senang karena diundang makan oleh sang raja. Setelahnya, Patih Gajah Mada pun datang untuk menyampaikan perihal pernikahan sang raja dengan Raden Mas Ayu yang diperintahkan oleh Sri Batara, ayah dari Raja Melaka. Ada keperluan apa Patih datang di sini? Ampun tuanku, Patih datang ini dititahkan oleh ayahanda. Duli yang dipertuankan berarak masuk ke dalam. Karena paduka ayahanda hendak menyegerakan pekerjaan ini. Baiklah, kita hendak segerakan pekerjaan ini. Di sisi lain, Patih Gajah Mada juga memberitahu akal-akal busuknya untuk membunuh Laksamana dan mencuri keris Tamangsari yang ada pada Laksamana. Dengan sangat tegas, Raja Melaka pun menasehatinya. Hai Patih Gajah Mada, Laksamana itu bukan sembarang orang. Dia cerdas dan sakti. Sungguh tuanku, Patih pun merasa sedemikian. Tapi tenang saja, tipu daya Patih tidak akan pernah meleset. Pada malam harinya, Laksamana yang sangat sakti pun tahu akal-akal busuk dari sang Patih Gajah Mada. Ia pun memberitahu kepada keempat saudaranya untuk berhati-hati terhadap Patih Gajah Mada dan mengajak keempat saudaranya untuk pergi ke Gunung Merta dengan tujuan berguru pada sang Pertala. Keesokan harinya, setelah acara pernikahan Raja Melaka dengan Raden Mas Ayu, Laksamana dan keempat saudaranya pergi ke Gunung Mertapura dan mendatangi Mahaguru, yakni sang Pertala. Baginda, jika engkau menghendaki, izinkan hamba dan saudara-saudara hamba berguru kepadamu. Anak raja-raja berjumlah 70 orang berhambakan dirinya kepada Baginda itu. Lagi tiada diajarnya. Maka Tuan hamba kami, orang Melayu, tak mungkin aku mengajarnya. Jika Baginda tiada mau mengajar hambaku tidak mengapa. Apa ilmu yang kau hendaki anakku? Hamba datang ini tidak berguru akan ilmu prajurit dan segala ilmu hulu balang. 3 tahun kemudian, Dari mana engkau? Sudah lama tiada kulihat. Saya sakit, sebab itu saya tidak pernah masuk menghadap. kepergiannya yang sangat lama membuatnya tak tahu kemajuan dari istana ini. Patih Gajah Mada memberitahu kepada Laksamana bahwa Raden Mas Ayu sudah melahirkan anak keduanya. Patih Gajah Mada memanggil Bimasena dan memerintahkannya untuk mengambil keris Tamangsari yang ada pada Laksamana. Ampun tuanku, kita suruh curi kerisnya yang diperoleh dari Tamangsari itu. Dengan mengendap-endap, Bimasena berhasil mengambil keris Tamangsari yang ada pada Laksamana, lalu memberikannya kepada Patih Gajah Mada. Patih Gajah Mada pun terheran-heran karena kerisnya sudah berkarat. Ia berpikir bahwa ini bukanlah keris Tamangsari itu. Ini memang keris Tamangsari, tuanku, namun sudah berkarat. Esok siang harinya, Izinkan hamba menghadap. Wahai Patih Gajah Mada, apa yang ingin kau sampaikan tentang Laksamana ini? Duhai Tuan, marilah kita pilih segala prajurit. 40 atau 70 orang. Kita suruh prajurit itu mengamuk. Barang siapa yang terlintang di tengah pasar, maka harus dibunuh.
Tatkala itu, tuanku, Jika bicara seperti Patih Gajah Mada itu, 1000 Laksamana pun tiadalah akan hidup. hai para prajuritku, Ada apa gerangan tuanku? aku perintahkan kalian semua membunuh Laksamana. Jika sudah terbunuh, akan kujadikan kalian semua menteri besar di Majapahit. Jangankan 1 Laksamana, 2000 Laksamana pun dapat kita bunuh. Hahaha, kerja yang bagus. Baiklah, Tuan. Satu minggu setelah penyusunan rencana itu, para raja dan juga menteri-menteri istana berkumpul di ruangan istana yang sangat besar. Lalu mereka mendengar suara-suara teriakan orang minta tolong di luar istana. Bunyi apa yang sangat ramai itu? Sepertinya orang mengamuk, tuanku. Banyak orang mati dan tidak tertolong. Hai anakku Raja Melaka, apa jadinya negeri ayahanda? Habis mati dan luka demikian itu. Cih, mana tahu hulu balang Majapahit? Maka tiada terkembali orang mengamuk tersekian ini. Ini Melayu yang dikatakan Patih Gajah Mada. Setelah berperang dengan para prajurit-prajurit busuk itu, Laksamana pergi mandi untuk menyucikan dirinya agar tidak terkena balak dari orang-orang jahat tersebut, dan kembali lagi ke istana tanpa memakai baju dan juga perhiasan-perhiasannya. Hei Laksamana, bagaimana kau bisa membunuh prajurit-prajurit itu tanpa senjata? Aduhai Patih, jikalau ada 1000 orang yang berani berhadapan denganku, aku akan membuatnya menjadi penakut. Setelah pulangnya para raja dan menteri-menteri istana, Patih Gajah Mada dan Sri Bathara berbicara empat mata akan penyerangan selanjutnya terhadap Laksamana. Wahai Patih Gajah Mada, tiadakah orang-oranganmu yang bisa membunuh Laksamana itu? Ampun, tuanku. Ada satu lagi prajurit Patih yang sangat sakti. Ia bertapa 70 tahun di dalam bumi. Tidak makan, tidak minum, tidur juga tidak. Dia adalah Sang Winara. Wahai Sang Winara, saya butuh bantuanmu untuk membunuh Laksamana. Mengapa harus aku jika ada prajurit lainnya? Prajurit-prajurit itu sudah mati, sedangkan Laksamana tidak luka sedikit pun. Laksamana orang yang sakti, tidak bisa dibunuh oleh sembarang prajurit. Dia adalah murid Sang Bertala. Dari mana dia tahu Sang Bertala? Baiklah, aku akan pergi melihat Laksamana. Ketika Laksamana sedang berbicara dengan Hang Jebat di depan tubuh, Sang Winara dari kejauhan melihatnya. Laksamana pun sadar akan hadirnya Sang Winara. Duhai saudaraku, firasatku sangat buruk malam ini. Sebaiknya kita berhati-hati. Ketika dikejar oleh Laksamana, Sang Winara berubah wujud menjadi anjing.
Sebentar, tunggu di sini. Inilah utusanmu yang sudah mati. Kuburkanlah. Kekalahan Sang Winara membuat Patih Gajah Mada dan Sri Bathara menyerah untuk mengambil alih keris Tamangsari yang ada pada Laksamana. Mereka pikir, jikalau Sang Winara yang seorang pertapa kuat saja kalah, apalagi prajurit rendahan. Akhirnya, kerajaan Majapahit pun damai tanpa ada penyerangan-penyerangan sengit terhadap Laksamana dari Patih Gajah Mada dan Sri Bathara. A few moments later. Hai Laksamana. Menantang untuk balang Majapahit. BTS